Stadion mendadak mencekam. Flare terbang ke arah Emil Audero, dunia sepak bola Italia geger seketika. Detik-detik kiper timnas Indonesia tersungkur diselimuti asap tebal. Pelaku bukan cuma terancam penjara, tapi alami nasib tragis yang tak terbayangkan. 3 jari putus, rumah sakit jadi saksi karma yang menghantam tanpa ampun. Polisi Italia sudah mengantongi identitas, penangkapan tinggal menunggu waktu. Inter Milan terancam sanksi berat, skandal ini bisa jadi luka panjang Serie A. Tonton video ini hingga selesai. Dunia sepak bola Italia tersentak. Emil Audero jadi korban flare. Api emosi menyala di Serie A. Lautaro Martinez murka, Kapten Inter angkat suara dengan nada tegas. Permintaan maaf resmi dilontarkan, nama timnas Indonesia jadi sorotan dunia. BP Marotta, presiden Inter Milan, turun tangan. Polisi diminta usut tanpa ampun. Inter Milan mengutuk keras aksi tak berperi kemanusiaan fansnya. Skandal ini bisa jadi titik balik wajah sepak bola Italia. Tonton hingga selesai. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Stadion mendadak mencekam. Flare terbang ke arah Emil Audero, dunia sepak bola Italia geger seketika. Detik-detik kiper timnas Indonesia tersungkur diselimuti asap tebal. Pelaku bukan cuma terancam penjara, tapi alami nasib tragis yang tak terbayangkan. 3 jari putus, rumah sakit jadi saksi karma yang menghantam tanpa ampun. Polisi Italia sudah mengantongi identitas, penangkapan tinggal menunggu waktu. Inter Milan terancam sanksi berat, skandal ini bisa jadi luka panjang Serie A. Tonton video ini hingga selesai. Jagat sepak bola Italia mendadak bergetar hebat usai sebuah insiden mengerikan terjadi di Stadion Giovanni Zini, Cremona. Sebuah laga yang seharusnya berjalan normal justru berubah menjadi mimpi buruk yang membuat seluruh stadion terdiam. Bahkan dunia internasional ikut menahan napas. Emil Audero, kiper timnas Indonesia yang kini membela Cremonese, menjadi pusat dari kekacauan yang nyaris berujung tragedi besar. Peristiwa mengerikan itu terjadi pada lanjutan pekan ke-23 Liga Italia musim 2025-2026, Minggu malam, 1/2/2026, saat Cremonese menjamu raksasa Serie A Inter Milan. Pertandingan baru saja memasuki babak kedua, tepatnya menit ke-48. Inter Milan sedang berada di atas angin dengan keunggulan 2 gol tanpa balas, sementara Cremonese mencoba bangkit dan menata ulang pertahanan. Namun di tengah situasi permainan yang relatif terkendali, petaka datang dari arah yang tak terduga. Dari tribun supporter Inter Milan, sebuah flare tiba-tiba melayang ke dalam lapangan. Sasaran lemparan tersebut adalah Emil Audero, yang saat itu tengah berdiri sambil memberi instruksi kepada rekan-rekannya. Tak ada firasat, tak ada peringatan. Hanya sepersekian detik sebelum benda berbahaya itu jatuh tepat di dekatnya. Kiper kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat itu sontak terkejut. Asap tebal langsung mengepul, menciptakan suasana mencekam di dalam stadion. Audero langsung tersungkur ke lapangan sambil memegang kepala, membuat seluruh pemain, ofisial, dan penonton terpaku. Wasit tanpa ragu meniup peluit panjang, menghentikan laga demi keselamatan. Situasi semakin dramatis ketika petugas pemadam kebakaran memasuki lapangan untuk menjinakkan api dari flare tersebut. Tim medis Cremonese pun bergegas memberikan perawatan intensif kepada Emil Audero. Detik demi detik terasa menegangkan. Banyak pihak khawatir insiden ini akan berujung cedera serius, bahkan mengancam karir sang kiper. Namun keajaiban terjadi. Setelah mendapatkan pemeriksaan menyeluruh, Emil Audero dinyatakan tidak mengalami cedera serius. Dengan mental baja, ia bangkit, berdiri kembali di bawah mistar, dan melanjutkan pertandingan hingga peluit akhir dibunyikan. Skor 0-2 tetap bertahan, namun hasil laga seakan tak lagi menjadi fokus utama malam itu. Di sisi lain, nasib jauh lebih kelam justru menghampiri sang pelaku pelemparan flare. Oknum supporter Inter Milan tersebut dilaporkan mengalami kecelakaan fatal saat mencoba melempar flare untuk kedua kalinya.
Aksi nekat itu berujung petaka, tangannya mengalami cedera parah hingga 3 jari dilaporkan putus. Ia harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis darurat. Ironisnya, penderitaan sang pelaku tak berhenti di ruang perawatan. Aparat kepolisian Italia dikabarkan telah mengantongi identitas lengkap pelaku pelemparan. Artinya, setelah urusan medis selesai, ia harus bersiap menghadapi konsekuensi hukum yang berat. Ancaman sanksi pidana kini membayangi, seiring meningkatnya tekanan publik terhadap tindakan brutal di dunia sepak bola. Tak hanya itu, laga panas ini juga meninggalkan jejak kekacauan di luar stadion. Keributan antara supporter dan aparat keamanan dilaporkan pecah di sekitar stasiun Cremona pada Minggu malam. Situasi tersebut membuat warga sekitar yang tidak menonton pertandingan ikut merasa cemas dan takut, menambah daftar panjang dampak buruk dari ulah segelintir oknum. Insiden ini kini menjadi sorotan tajam di Italia dan dunia internasional. Inter Milan pun terancam menerima sanksi berat akibat perilaku tak terpuji suporternya. Sepak bola kembali diingatkan bahwa satu tindakan ceroboh bisa menciptakan luka panjang, bukan hanya bagi pemain, tetapi juga bagi citra olahraga itu sendiri. Berikan pendapat kalian tentang kejadian ini, dan mohon like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kabar terbaru tentang Timnas Indonesia. Dunia sepak bola Italia tersentak. Emil Audero jadi korban flare. Api emosi menyala di Serie A. Lautaro Martinez murka, Kapten Inter angkat suara dengan nada tegas. Permintaan maaf resmi dilontarkan, nama Timnas Indonesia jadi sorotan dunia. BP Marotta, Presiden Inter Milan, turun tangan. Polisi diminta usut tanpa ampun. Inter Milan mengutuk keras aksi tak berperi kemanusiaan fansnya. Skandal ini bisa jadi titik balik wajah sepak bola Italia. Tonton hingga selesai. Insiden pelemparan flare yang menimpa Emil Audero tak hanya menyisakan kepanikan di lapangan, tetapi juga memicu gelombang kemarahan dan kecaman keras dari jantung Inter Milan sendiri. Api yang menyala di Stadion Giovanni Zini seakan merambat ke ruang ganti, tribun hingga ruang wawancara, menjadikan peristiwa ini sebagai salah satu momen paling memalukan dalam perjalanan Serie A musim ini. Aksi tidak sportif yang dilakukan oknum supporter Inter Milan tersebut langsung membuat kapten tim Lautaro Martinez tak bisa menyembunyikan amarahnya. Dengan nada tegas dan penuh emosi, penyerang asal Argentina itu mengutuk keras perbuatan yang mencoreng nilai-nilai sepak bola. Bagi Lautaro, apa yang terjadi bukan sekedar pelanggaran etika supporter, melainkan ancaman nyata terhadap keselamatan manusia. Hal-hal seperti ini sama sekali tidak boleh terjadi. Ada resiko pribadi yang sangat besar, ujar Lautaro Martinez dengan sorot mata serius kepada DAZN. Ia menegaskan bahwa para pemain bukanlah objek tanpa perasaan. Mereka adalah manusia yang mempertaruhkan fisik dan mental di hadapan jutaan pasang mata di seluruh dunia. Karena itu, menurutnya, keselamatan harus menjadi garis merah yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Lebih dari sekedar kecaman, Lautaro juga menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada Emil Audero. Permintaan maaf itu terasa semakin emosional karena Audero bukanlah sosok asing bagi Inter. Ia pernah menjadi bagian dari sejarah klub, turut merasakan manisnya gelar dan mengangkat bintang kedua Nerazzurri. Tak hanya kepada Audero, Lautaro juga menyampaikan penyesalan mendalam kepada seluruh pendukung Cremonese yang ikut terdampak oleh insiden memalukan tersebut. Pernyataan keras juga datang dari jajaran tertinggi klub. Presiden Inter Milan, BP Marotta, tampil dengan sikap tak kalah tegas. Ia menegaskan bahwa kejadian ini sudah melewati batas kewajaran dan harus segera diusut secara menyeluruh oleh pihak kepolisian. Marotta menekankan bahwa olahraga, terutama sepak bola, dibangun di atas nilai-nilai luhur yang sama sekali bertolak belakang dengan aksi brutal seperti ini. Sepak bola memiliki nilai yang sangat jauh dari apa yang kita saksikan malam itu, ujar Marotta dengan nada geram. Ia menegaskan bahwa pihak berwenang tengah menyelidiki kasus ini secara serius. Menurutnya, apa yang ia rasakan juga dirasakan oleh mayoritas supporter Inter Milan yang sejati. Rasa malu, kecewa, dan kemarahan atas tindakan yang mencederai nama besar klub. Marotta juga menegaskan bahwa Inter Milan mengutuk insiden tersebut tanpa kompromi. Klub berjanji akan mendukung penuh proses hukum dan memastikan pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya.
Ia menyebut aksi tersebut sebagai tindakan yang sama sekali tidak masuk akal dan tidak memiliki tempat dalam dunia sepak bola modern. Di tengah kecaman itu, Marotta juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Emil Audero yang tetap menunjukkan profesionalisme luar biasa dengan melanjutkan pertandingan. Sementara badai kontroversi belum sepenuhnya reda, kompetisi tetap berjalan. Cremonese yang kini terjebak dalam tren 9 pertandingan tanpa kemenangan akan mencoba bangkit saat bertandang ke markas Atalanta di New Balance Arena pada Selasa 10.2 dini hari WIB. Di sisi lain, Inter Milan langsung mengalihkan fokus ke ajang Coppa Italia, di mana mereka akan menjamu Torino di Stadion Giuseppe Meazza pada Kamis 5.2 dini hari WIB. Namun satu hal sudah pasti, insiden flare yang menimpa Emil Audero telah meninggalkan luka mendalam, bukan hanya bagi sang pemain, tetapi juga bagi wajah sepak bola Italia yang kembali dipaksa bercermin akibat ulah segelintir oknum tak bertanggung jawab. Sebuah pagi di Bali. Semua bermula dari sebuah kejutan besar yang disiapkan satu sosok oleh John Herdman. Langit cerah, matahari baru naik perlahan, dan angin pantai berhembus lembut menyapu lapangan latihan Timnas Indonesia. Namun, tak satu pun dari para pemain Timnas Indonesia tahu bahwa hari itu akan menjadi salah satu hari paling emosional dan bersejarah dalam hidup mereka sebagai penggawa Garuda. Hari di mana masa lalu, masa kini, dan masa depan Timnas Indonesia bertemu di satu lapangan. Datanglah Coach Shin. Kenapa beliau datang? Tonton hingga selesai. Pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali bukan sekadar PC biasa. Di bawah komando pelatih kepala John Herdman, setiap sesi latihan dijalani dengan intensitas tinggi. Tidak ada kompromi, tidak ada jalan pintas. Para pemain dipaksa keluar dari zona nyaman. Sprint demi sprint, latihan fisik yang menguras tenaga, taktik yang menuntut fokus penuh. John Herdman dikenal tegas, namun di balik ketegasannya ada satu tujuan besar, membentuk mental juara. Ia tahu, talenta saja tidak cukup. Timnas Indonesia butuh mental baja, disiplin, dan rasa tanggung jawab terhadap lambang Garuda di dada. Pagi itu, latihan berjalan seperti biasa. Peluit bersahutan, suara sepatu beradu dengan rumput. Napas pemain terengah, keringat membasahi wajah. Sampai tiba-tiba, peluit panjang terdengar. Latihan dihentikan. Para pemain saling pandang. Ada yang menatap pelatih, ada yang mengira ini jeda minum biasa. Namun raut wajah John Herdman berbeda. Ia melangkah ke tengah lapangan, berdiri tegak, menatap satu persatu pemainnya. Lalu ia berkata, dengan suara tegas namun hangat, "Hari ini kalian tidak hanya berlatih fisik dan taktik." Para pemain mulai diam. Lapangan yang tadi riuh mendadak hening. Hari ini kalian akan diingatkan tentang arti kebanggaan, tentang arti perjuangan, dan tentang mimpi yang kalian bawa sebagai Timnas Indonesia. Belum sempat pemain mencerna kata-kata itu, sebuah mobil memasuki area TC. Perlahan, tenang. Namun semua mata tertuju ke arah yang sama. Mobil berhenti, pintu terbuka, dan di sanalah dia berdiri. Shin Tae-yong, sosok yang selama bertahun-tahun menjadi simbol kebangkitan Timnas Indonesia. Sejenak waktu seperti berhenti. Para pemain terdiam, mata membesar, napas tertahan. Lalu tepuk tangan pecah, sorak-sorai menggema. Ada yang tersenyum lebar, ada yang menutup mulut tak percaya, bahkan ada yang matanya berkaca-kaca. Beberapa pemain berlari menghampiri. Ada yang menunduk penuh hormat, ada yang memeluk erat. Ini bukan sekadar mantan pelatih. Ini adalah figur yang pernah membentuk mereka dari nol. Shin Tae-yong bukan pelatih yang lembut. Ia keras, tegas, tak jarang memarahi pemain di lapangan. Namun semua pemain tahu satu hal. Ia memarahi karena peduli. Ia menempa fisik mereka. Ia mengubah cara berpikir mereka. Ia mengajarkan bahwa mengenakan jersey Timnas Indonesia bukan hak, tapi kehormatan. Banyak dari para pemain yang berdiri di lapangan Bali pagi itu adalah produk dari filosofi Shin Tae-yong. Mereka yang dulu diragukan, dulu diremehkan, kini tumbuh menjadi pejuang sejati. Shin Tae-yong berdiri di tengah lapangan.
menatap wajah-wajah yang begitu ia kenal. Dengan suara bergetar penuh emosi, ia berkata, "Saya datang ke sini karena satu alasan, cinta saya pada timnas Indonesia." John Herdman melangkah maju, berdiri di samping Shin Tae-yong. Dua pelatih, dua karakter, satu tujuan. Herdman menegaskan, timnas Indonesia hari ini berdiri di atas fondasi yang kuat. Ia menoleh ke arah Shin Tae-yong. Fondasi itu dibangun dengan kerja keras, pengorbanan, dan mentalitas yang ditanamkan olehnya. Lalu Herdman menatap para pemain. Kalian mewarisi mental pejuang, dan hari ini orang yang menanamkannya ada di sini. Tak ada sekat, tak ada ego. Yang ada hanyalah rasa saling menghormati. Inilah yang disebut keluarga timnas Indonesia. Latihan dilanjutkan, namun suasananya berbeda. Setiap sprint terasa lebih ringan, setiap teriakan lebih lantang, setiap sentuhan bola penuh keyakinan. Para pemain berlari bukan hanya untuk pelatih, bukan hanya untuk tim, tapi untuk sejarah dan harapan bangsa. Mereka sadar, perjuangan mereka tidak dimulai hari ini dan tidak akan berakhir hari ini. Ada masa lalu yang kuat dan masa depan yang menunggu untuk ditaklukkan. Di bawah matahari Bali, Garuda kembali mengepakkan sayapnya. Hari itu akan selalu dikenang, bukan karena gol, bukan karena trofi, tapi karena hati, sejarah, dan mimpi bertemu dalam satu lapangan. John Herdman melanjutkan estafet, Shin Tae-yong meninggalkan warisan, dan para pemain menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan timnas Indonesia. Kalau kamu merinding mendengar cerita ini, kalau kamu percaya timnas Indonesia sedang menuju arah yang benar, jangan lupa klik like, subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasi. Tulis di kolom komentar, apa momen paling emosional timnas Indonesia versi kamu? Karena satu hal yang pasti, selama Garuda terus berjuang, kita akan selalu berdiri di belakang mereka. Merah putih di dada, Indonesia di hati, Garuda di jiwa. Kabar yang mengguncang publik sepak bola Indonesia. Seorang winger muda berusia 20 tahun, bermain di Liga Australia, punya kecepatan, eksplosivitas, dan keberanian menembak dari luar kotak penalti. Gaya mainnya disebut-sebut mirip Cristiano Ronaldo muda. Dan yang bikin merinding, FIFA sudah memberi izin, PSSI sudah menghubungi, dan pemain ini punya darah Indonesia. Pertanyaannya sekarang, apakah inilah Cristiano Ronaldo versi timnas Indonesia? Namanya Luke Vickery. Simak semua faktanya hingga selesai. Dalam beberapa hari terakhir, satu nama tiba-tiba jadi bahan pembicaraan hangat di kalangan pecinta timnas Indonesia. Bukan pemain Liga 1, bukan pula nama lama dari diaspora Eropa, melainkan seorang winger muda dari A-League Australia yang secara terbuka mengakui Indonesia cukup tertarik. Kalimat singkat itu langsung menyulut antusiasme publik, apalagi ketika kabar lain menyusul. FIFA tidak mempermasalahkan statusnya. Artinya, secara regulasi, peluang Luke Vickery membela timnas Indonesia sangat terbuka. Dan inilah yang membuat cerita ini jadi menarik. Luke Vickery bukan nama besar, belum. Namun di Liga Australia, ia mulai mencuri perhatian. Pemain berusia 20 tahun ini saat ini memperkuat MacArthur FC, salah satu klub kompetitif di A-League. Di musim berjalan, 17 penampilan, 5 gol. Berposisi sebagai winger, sering dimainkan untuk membongkar pertahanan lawan dari sisi sayap. Salah satu momen paling mencolok adalah saat Luke Vickery ikut membawa MacArthur FC menghancurkan Melbourne City 6-2. Tim yang notabene adalah juara bertahan. Kepercayaan pelatih dijawab dengan performa nyata. Dan dari sinilah sorotan mulai berdatangan. Banyak pengamat A-League menyebut satu hal yang menonjol dari Luke Vickery, cara dia bermain. Larinya cepat, driblenya direct, tidak ragu duel 1 lawan 1, berani menembak dari jarak jauh. Gaya bermain ini mengingatkan publik pada Cristiano Ronaldo muda saat masih di Sporting Lisbon dan awal di Manchester United. Bukan berarti dia sudah setara Ronaldo, bukan itu maksudnya. Tapi profil permainannya sangat cocok untuk sepak bola modern. Winger agresif, eksplosif, dan punya naluri gol. Dan timnas Indonesia sudah lama mencari tipe pemain seperti ini. Inilah poin krusialnya.
Luke Vickery memiliki darah Indonesia. Garis keturunan itu datang dari neneknya di pihak ibu, yang berasal dari Medan. Menurut regulasi FIFA, pemain masih sah membela sebuah negara jika memiliki garis keturunan hingga kakek atau nenek. Artinya, tidak melanggar aturan, tidak perlu jalur khusus. Proses naturalisasi relatif aman. Inilah yang membuat PSSI bergerak, karena secara hukum FIFA tidak ada penghalang. Luke Vickery sendiri tidak menutup-nutupi situasinya. Ia mengakui sudah ada komunikasi awal dengan pihak Indonesia. Saya bisa mewakili Australia, Amerika Serikat, atau Indonesia. Dan Indonesia cukup tertarik. Kalimat ini sederhana, tapi dampaknya besar. Artinya, Indonesia bukan hanya wacana, tapi opsi nyata. Namun, cerita ini belum selesai. Luke Vickery berada di persimpangan jalan. Ia lahir di Hawaii, Amerika Serikat, saat ayahnya bekerja sebagai kurator turnamen golf Sony Open. Ia besar di Australia dan punya darah Indonesia. 3 negara, 3 bendera, 1 karir. Luke Vickery pun jujur, semua orang ingin bermain di panggung nasional, tapi saya masih menjejaki berbagai kemungkinan. Ini bukan keputusan mudah, karena memilih timnas adalah keputusan seumur hidup di level internasional. Di bawah asuhan John Herdman, timnas Indonesia sedang membangun fondasi baru. FIFA Series pada Maret, Piala FF pada Juli-Agustus. Turnamen-turnamen ini bukan sekedar uji coba, ini panggung pembuktian. Dan pemain seperti Luke Vickery bisa menjadi senjata baru di sisi sayap. Opsi regenerasi, investasi jangka panjang timnas Indonesia. Usianya baru 20 tahun, potensinya masih besar, dan pasarnya global. Apakah Luke Vickery akan memilih merah putih? Belum ada jawaban pasti, namun satu hal jelas, Indonesia kini berani bermimpi lebih besar, bukan hanya mengandalkan pemain lokal, bukan hanya naturalisasi instan, tapi membangun timnas dengan profil pemain modern dan masa depan. Dan jika keputusan itu jatuh ke Indonesia, cerita besar akan dimulai. Sekarang giliranmu, apakah Luke Vickery cocok untuk timnas Indonesia? Apakah ia layak dijuluki Cristiano Ronaldo versi Garuda? Atau PSSI sebaiknya fokus ke opsi lain? Tulis pendapatmu di kolom komentar, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan kabar terbaru Timnas Indonesia. Karena satu hal pasti, masa depan Garuda sedang dibangun, dan kita semua adalah saksinya.